Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandariansyah Pratama dari kelas D3 TT 4203 di shift antena saya kelompok ANT 20 di shift pertama. Nah, sekarang sini saya akan menjelaskan tentang dari makalah yang berjudul perancangan antena dipol untuk komunikasi frekuensi radio 11 MHz. Nah, di sini kita masuk ke yang pertama, di mana pengertian antena itu sendiri adalah perangkat yang berfungsi untuk memindah energi gelombang elektromagnetik dari media kabel ke udara atau sebaliknya dari media udara ke media kabel. Karena merupakan perangkat perantara antara media kabel dan udara, maka antena harus mempunyai sifat yang sesuai dengan kabel pencatunya. Nah, di sini dalam perancangan suatu antena, beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah bentuk, frekuensi kerja, lebar band atau bandwidth, dan impedensi masukan yang dimiliki. Nah, ini beberapa pengenalan tentang peneliti dari antena dipol itu sendiri. Kemudian ini terdapat perhitungannya. Nah, di sini metodenya itu yang pertama observasi. Nah, observasi ini dilakukan dengan cara memantau dan meneliti jenis-jenis antena komunikasi radio yang sering digunakan di masyarakat pada umumnya. Setelah melakukan observasi, yang kedua yaitu melakukan studi referensi, yaitu melakukan mencari dari berbagai sumber seperti buku, internet, e-book, jurnal maupun jurnal lokal maupun internasional, dan bahkan yang berkaitan tentang bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat antena, khususnya antena dipol yang untuk komunikasi radio. Nah, di sini terdapat gambar flowchart, kemudian ini perancangannya. Nah, ini hasil dan pembahasan. Yang pertama, bentuk antena dipol. Perancangan dan pembuatan antena dipol menghasilkan antena dipol untuk komunikasi radio antar pulau jarak jauh. Nah, ini untuk digunakan untuk antara di frekuensi yang tinggi. Nah, ini kan terdapat hasil uji coba 1 dan uji coba 2, kemudian perbandingan antara SWR1 dan SWR2. Nah, kemudian selanjutnya sini ada pengujian antena dipol untuk komunikasi radio dengan perbedaan waktu. Nah, di sini dijelaskan bahwa diuji di dalam 4 waktu, yaitu pagi, siang, sore, dan malam. Nah, di hasil pengujian terdapat hasil yang bagus di antena dipol tersebut. Nah, dari penjelasan di atas, saya tarik kesimpulan bahwa yang pertama, antena dipol dapat memancarkan dan menerima frekuensi dengan baik dengan menggunakan frekuensi intinya itu 11 MHz seperti pada judul makalah ini. Kemudian yang kedua, berdasarkan jurnal yang di atas, daya pancaran dari antena dipol itu sebesar 20 watt. Nah, kemudian antena dapat digunakan pada berbagai macam waktu seperti pagi, siang, sore, dan juga malam. Terus yang keempat, antena dipol dengan bahan nikon sebagai penyangga outer dapat memancarkan dan menerima frekuensi sinyal untuk komunikasi radio secara baik. Nah, kemudian mungkin dan di sini juga terdapat beberapa referensi dari pembuatan makalah ini sendiri. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan ataupun kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.